Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati seluruh jajaran pondok pesantren dan pondok pesantren Jami'ah Hasan, Habib khusus Kiai Haji Mutawakkil Allah, Kiai Mutawakkil Allah SHM, dan yang kami hormati Bapak Rektor Haji Wahab PAMAG, dan seluruh dosen Universitas Jami'ah Hasan yang kami cintai, dan tidak lupa pula kepada dosen pengampu mata kuliah hukum perkawinan Islam, yaitu Ustazah Nina Al-Syari. Baik, untuk menikah kondom, perkenalkan, nama saya Isam Al-Farizi, Prodi Hukum Roda Islam, alamat Kota Bogor. Saya bertempat tinggal di Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Karomah Kerajaan. Dan saya Nur Muhammad Syafi'i dari Kota Anyar, Probolinggo. Kami berdua akan menjelaskan judul yang bertentangan dengan prinsip hukum perkawinan dalam beragama Islam. Baik, prinsip hukum dalam perkawinan beragama Islam. Yang pertama adalah prinsip prinsip hukum perkawinan dalam fikih menilai kesukarelaan atau persetujuan kedua belah pihak antara seorang pasangan suami istri, kedua belah sebagai syarat mutlak atau misakon golito, atau yang sering kita sebut sebagai komitmen suci, dalam bentuk janji yang kuat serta kewajiban untuk hidup dalam kehidupan sakinah mawaddah warahmah, cinta dengan sayang, atau muasyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik dan santun. Pernikahan juga dipandang sebagai mitra kerja dan tanggung jawab bersama dalam bentuk keluarga yang bahagia dan tentram, aman, sentosa. Itu menurut prinsip dalam fikih. Dan prinsip regulasi peraturan, prinsip hukum perkawinan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1944 tentang perkawinan dan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mencakup prinsip-prinsip seperti kesukarelaan, keabsahan berdasarkan agama, dan pencatatan monogami dengan pengecualian poligami dengan izin, dan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Undang-undang ini juga menganut asas kesetaraan gender, di mana batas usia minimal perkawinan disamakan bagi pria dan wanita, yaitu 19 tahun, untuk kematangan fisik dan mental serta kesejahteraan anak. Yang ketiga, periodisasi perkawinan. Pertama, masa sebelum penjajahan. Pada periode ini hukum perkawinan Islam, hukum perkawinan diatur oleh adat istiadat atau kebiasaan yang ada pada daerah tersebut, atau ajaran yang ada pada daerah tersebut, dan ajaran agama yang berlaku di masyarakat. Yang kedua adalah masa penjajahan Belanda. Masa penjajahan Belanda yang pertama adalah masa penjajahan Belanda. Belanda memperkenalkan hukum berbasis Eropa dan juga mengatur hukum Islam sebagai
Islam bagi masyarakat Muslim sebagai hukum. Yang kedua adalah masa penjajahan Jepang. Pada masa ini kebijakan Jepang terhadap peradilan agama meneruskan kebijakan Belanda dengan fokus pada perubahan nama pengadilan agama Indonesia. Perkembangan terbaru pasca Orde Baru, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, salah satunya dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun. Dan perbedaannya di antara keduanya itu perbedaan mendasar hukum perkawinan antara fikih Islam dan regulasi peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam HKI terletak pada sumber, lingkup dan mekanisme penerapannya. Fikih ada hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang membentuk nilai-nilai dan prinsip dasar. Sementara peraturan adalah penerjemahan atau penyesuaian hukum ilahi ke dalam bentuk hukum positif yang berlaku umum di Indonesia, serta memperjelas dan mengatur aspek-aspek praktis perkawinan sesuai dengan kaidah Islam meskipun dengan beberapa penyesuaian dan batasan. Cukup sekian dari kami. Saya atas nama Isam Al-Farizi dan Muhammad Nurain izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.